Nah yang anehnya itu di hari ke-8 pas kami mancing, kami itu nggak dapet ikan Mang. Jadi sama sekali nggak dapet ikan. Dari mancing sengaja kami berangkatnya jam 9. Jam 9 berangkat supaya dapat ikannya lebih banyak. Ternyata sampai jam 1 itu nggak ada ikan itu. Nah biasanya kan kami dapatnya itu ikan senggal lah kalau bahasa Majalengka itu. Kalau orang-orang Kalimantan mungkin ikan baung lah, sejenis ikan lele tapi warnanya agak kuning-kuning gitu Mang. Nah lanjut sampai jam 2 itu belum dapat ikan. Kan spotnya itu ada 1, ada 2, ada 3 lah di sana. Si Ucok itu inisiatif. Gimana kalau kita pindah ke atas, kata dia. Ah nggak mau saya takut. Soalnya maksud di atas itu kan ada jalan air tuh Mang. Ada tangganya naik ke atas lagi. Kata orang di sana itu angker. Jadi saya nggak mau. Udahlah kata si Ucok, saya aja sendiri. Saya lebih takut ditinggal, ya udah saya ikut aja lah. Nah pas di atas itu ikannya tetap nggak ada Mang Ai. Tapi jadi suasananya itu lebih takut loh Mang. Pokoknya lebih takut, lebih ngeri di atas itu. Dan airnya itu lebih tenang. Karena kan yang ngalir di bawah, yang di atas itu air tenang. Nah dimulai dari hari itu saya mendengar suara keramaian orang. Kayak kami itu kan berdua, kayak di kiri kanan depan belakang kami itu ada yang nonton gitu. Tapi ramai kayak dia bisik-bisik. Banyak itu Mang Ai, cowok, cewek, anak kecil yang saya dengar itu. Saya kan heran, ini mungkin suara angin. Nah di hari ke-8 itu rasa galau saya itu masih ada. Tapi tidak sebesar di hari pertama dan hari kedua. Lanjut cerita, selain ada suara itu, auranya itu makin dingin itu Mang. Kayak kan saya kalau mancing itu pakai jaket tebal ya Mang. Kayak masuk ke dalam itu anginnya itu dingin banget. Padahal angin sepoi-sepoi. Akhirnya saya inisiatif sama si Ucok. Cok, kita ke bawah aja lah. Di sini nggak ada ikan. Ya udah iyalah. Ternyata si Ucok juga bilang, saya juga takut katanya. Turunlah kami ke bawah. Nah pas di bawah itu kan tadinya biasa-biasa aja tenang. Ternyata si suara yang ramai itu ada lagi Mang. Di kiri kanan itu seperti banyak suara lah seperti di atas tadi. Jadi kiri kanan kami itu hutan Mang. Jadi ke arah depan itu tebing, ke belakang itu sama tebing cuman ada pesawahan lah. Nah dari sana si Ucok bilang kita ke bawah aja lah. Ya udahlah kita ke bawah ke spot yang ini, kan ada 3 spot tadi. Pas di bawah itu posisinya di bawah rindangnya pohon bambu. Dapat ikan tuh. Itu sekitar jam 2:30 lah banyak. Saking banyaknya ikan yang kami dapat, umpan itu habis, Mang. Nah, pas umpan habis, kami itu seperti apa ya? Rasanya itu masih pengen tapi nggak ada umpan. Soalnya yang terakhir itu, yang bukan yang hari itu, kami itu pakai ulet ini pisang, yang hijau-hijau, yang gede-gede. Kan kalau malam-malam dari mana? Nah akhirnya ya udahlah kita pulang aja. Pas mau pulang itu di rindangnya pohon bambu tuh ada kresek hitam. Wah kata si Ucok kan dia bercanda, ini umpan nih ada katanya. Pas diambil itu bener Mang, itu umpan, itu ulat pisang masih utuh, masih banyak. Bungkusannya besarnya seginilah. Itu ulat pisang semua. Yang entah punya siapa, kalau kami mikirnya pakai logika, mereka mati lah. Kalau itu kayak bener-bener baru baru ngambil lah. Di situ saya heran. Cuman rasa heran saya itu kalah sama pengen dapet ikan. Teruslah kami mancing. Nah kami itu sekitar udah hampir mau pulang lah. Jam 4 lah. Kami mendapatkan bau Mang Ai, ada bau kayak semacam bau nenek-nenek. Bedak nenek-nenek tuh Mang. Tapi kayak di sebelah pohon tuh. Kayak di sebelah pohon yang rindang.
Pas saya cium, pertama saya cium, ini kayak bau bedak nenek, kata saya, kayak bau bedak nenek saya. Terus saya bilang sama si Ucok, Cok, iya bau naon sih? Pas si Ucok nyium, bau melati, kata dia. Masa sih? Pas saya cium, ih ini mah bau bedak, bukannya bau melati. Udahlah yuk kita pulang. Dia orangnya agak penakut si Ucok. Pulanglah kami itu, padahal belum waktunya pulang. Pulang bawa ikan. Di rumah itu kami sempet heran lah. Mulai herannya itu di sana, puncaknya itu. Yang pertama kan Upan dari mana? Punya siapa? Udahlah, yang anehnya itu menurut si Ucok, kok saya yang cium bau melati, kamu yang cium bau bedak. Akhirnya kami itu tidak meneruskan pembahasan kami karena kami masih pengen mancing di sana, Mang Ei. Nah, besoknya saya ngajak teman saya mancing di sana. Namanya itu Ari. Ari ini orangnya agak sensitif lah. Dari kecil dia emang jadi agak-agak indigo lah. Nah, saya duluan berangkat sama si Ucok. Sekitar jam 12 itu si Ari ikut, Mang Ei. Yang anehnya dia ya emang mungkin lah dia bisa ngelihat, kan jaraknya jauh ya. Dia santai, pas datang juga dia celingak-celinguk. Oh ini tempatnya, iya kata saya. Rame ya kata dia, langsung bilang kayak gitu si Ari. Saya kan rame apa, udahlah. Terus saya mancing, dia gak mancing ternyata. Dia ngopi, terus kan kita mancing itu agak atas ya dari air itu sekitar 10 meter lah. 10 sampai 15 meter. Si Ari itu turun ke bawah. Turun, entah dia mau apa, dia bawa senter kan. Kayak nyari sesuatu tuh, Mang. Pas saya mau panggil itu dia udah jauh. Udah biarin lah, dia emang biasanya kayak gitu kan kalau di hutan-hutan yang saya tahu. Nah pas agak jauh, mungkin jaraknya sekitar 30-an meter lah, dia manggil saya, si Ari itu. In katanya sambil teriak-teriak. Kesini katanya. Apa sih? Saya kan takut ya, Mang. Saya bukan takut hantu, saya takut caah. Kan waktu mancing itu musim hujan. Udah sini aja kamu. Ke bawah lah saya sendiri. Si Ucok gak mau saya ajak. Pas saya ke bawah itu dia kayak sini pelan-pelan katanya. Apa sih? Udah sini aja pelan-pelan. Saya pelan-pelan urut aja. Tuh kamu lihat kata dia di tengah. Mana gak kelihatan? Udah kamu merem dulu kata si Ari. Saya merem kan, terus kamu fokus. Saya fokus, baca bismillah 3 kali. Saya nurut aja itu, Mang. Saya merem, fokus, baca bismillah 3 kali. Pas saya buka itu, apa sih itu gede kata saya. Tapi sosoknya itu pas saya lihat itu jelas, Mang. Apa sih? Coba kamu deketin, tapi jangan terlalu dekat. Pas saya deketin jarak 5 meter, dia dekat sama air ya. Itu kayak ikan. Mang Ei, ikan, jadi ikan yang sering saya pancing, ikan baung. Pas saya deketin itu makhluknya itu tingginya itu sekitar 200 cm lah. Lebih tinggi dari saya sedikit, cuman badannya itu gede. Pas saya lihat juga pengen ketawa kan, dia siripnya gini kan. Gini nah berdiri. Dia lagi hadap ke sungai, cuman dia berdiri. Kan ikan baung kan ada siripnya kayak ikan lele lah, kayak ikan gabus. Dia itu ngambang, tapi air yang di ikan itu netes. Pas saya lihat, saya nggak percaya. Ini apa sih, halusinasi atau apa? Coba kamu deket lagi, katanya. Nggak apa-apa kalau kamu mau sentuh, kata si Ari. Tapi saya takut, saya pengen ketawa itu jujur, Mang. Kok ada sih makhluk kayak gini, ikan tapi gede. Dia itu kayak pakai mahkota itu di kepalanya, Mang. Nah pas saya tanya sama si Ari, ini apa sih, Ri? Ini itu raja ikan yang sering kamu pancing. Wah berarti dia marah dong. Enggak, dia cuman apa ya, pokoknya menjaga aja lah. Ya udah kata saya, coba arahin supaya ikan senggalnya itu ngarah ke pancingan kita, Ri. Ya udah nanti saya coba komunikasi. Enggak, soalnya saya pengen ketawa sih, Mang. Karena sosoknya ikan yang baru saya tahu seumur hidup itu. Nah pas si Ari deket komunikasi, dia sambil komunikasinya sambil gini kan, si ikan itu balik, Mang. Itu saya pengen ketawa sumpah, Mang.
pas baliknya juga kan ikan kan kaku, ikan berdiri gini. Terus si Ari bilang, itu anak buah kamu, rakyat-rakyat ikan kamu suruh makan umpan teman-teman saya. Si ikannya itu gini mang, gitu. Tapi dia nggak ngomong. Terus saya tanya sama si Ari, Ri, kok dia nggak ngomong sih? Dia nggak bisa ngomong lah, orang ikan, tapi kok dia bisa berdiri? Iya orang jin tapi dia nggak bisa ngomong, kata si Ari. Itu siluman bukan sih? Ya sejenis siluman, kata si Ari tuh. Coba kamu lihat lagi. Ih saya pengen ketawa loh. Tapi ya antara 70% pengen ketawa sama 30% takut. Takutnya itu saya takut dimakan mang. Karena itu gede, kalau saya dimakan masuk. Sekitar jam berapa itu? Itu sekitar jam 1 lah waktu itu. Nah gak lama si Ucok itu dapat mang. Setelah si Ari komunikasi lah, dia dapat ikan senggal yang gede. Sama teriak-teriakin katanya dari atas, ini saya dapat ikan gede. Saya kan semangat ya kalau ikannya gede, larilah saya. Gedenya itu sekitar kayak lele jumbo. Itu gede loh. Itu kayaknya mungkin ya jarang lah orang yang dapat yang sebesar itu sampai ada suaranya gitu mang ikannya itu. Itu boleh tahu nggak daerah mana? Itu tepatnya? Tepatnya itu di desa Cirih, mang. Saya mancing itu. Jadi memang terkenal dengan angkernya atau bagaimana? Ya menurut orang sih itu ada angkernya di tempat mancing itu, dan emang udah pernah ada yang diganggu sih di sana itu sebelum saya mancing itu, dan terkenal juga banyak ikan mang, makanya saya ke sana. Nah lanjut cerita, si Ucok ini dia girang banget. Nah pas saya lihat ikannya itu, ini anjir ini kok gede banget sih, ini ikan beneran bukan? Terus saya panggil si Ari, Ri sinilah. Dari jauh tuh dia jalan santai, cepetan kata saya. Apa sih? Ini ikan bener bukan? Ya ikan bener lah goblok, kata si Ari. Oh saya kira itu anak buahnya dia. Emang anak buahnya dia, tapi itu ikan beneran. Kan kamu bilangnya suruh makan umpan. Iya sih, ya udah dia nurut. Tapi dia nggak jahat ya Ari, yang makhluk yang itu. Enggak katanya, dia emang nggak nyakitin orang lah. Ya udahlah kata saya. Nah ikan itu kan targetnya itu kami mau liwetan lah, masak-masak. Karena udah dapat ikan yang gede itu, pulang kami itu mang. Udahlah pulang aja sekitar jam 1:30. Kami lanjut pulang itu ngeliwat. Nah singkat cerita, pagi pulang lagi saya ke rumah. Besoknya itu saya mancing lagi. Saya nyamper ke rumah si Ucok. Tapi kali ini si Ucok ngajak ke tempat yang lain waktu itu mang. Nah pas si Ucok ngajak ke tempat yang lain itu, dia itu kayak seakan-akan melihat saya kan, wih kamu tiap hari ngajak mancing, lupa nih kamu sama mantan kamu. Saya di situ, udahlah jangan bahas-bahas, saya inget lagi. Jadi saya itu kalau inget dia, kalau ada yang ngomong dia inget mang. Kalau enggak ya saya lupa, teralihkan lah. Pokoknya waktu itu di pikiran saya mancing. Lanjut cerita mancing, kami ke tempat yang namanya itu Lewi Orai, kata si Ucok. Nah mikirnya saya kan biasanya tempat itu sesuai dengan namanya. Maksudnya Lewi Orai, wah pasti banyak ular. Ternyata pas sampai di tempat itu, tempat mancingnya kecil. Cuman belakang saya ini tebing, jadi kami itu harus nyebrang dulu mang. Nah di sana itu pertama mancing nggak dapet mang, saya nggak dapet ikan. Si Ucok mah sering dapet, mungkin karena emang dia udah terbiasa ya di situ mang. Dia dapet lagi. Terus saya ikut si Ucok, nggak dapet, dia dapet. Saya bete akhirnya. Nah, saya kan bawa sarung. Kalau mancing itu kayak mau petualang lah, bawa kantong. Tidur saya simpen aja mancingan saya. Akhirnya sekitar jam 12 lah. Saya tidur, si Ucok mancing. Sebenarnya saya agak-agak takut juga sih karena tempatnya baru mang. Dan itu lebih jauh dari yang tadi yang pertama. Nah pas mungkin adalah 1 jam saya tidur, si Ucok itu panik mang. In katanya, bangun. Apa sih? Ayo kita pulang aja lah. Saya kaget. Pulang? Kenapa? Tadi saya dengar ada suara cewek, kata si Ucok. Alah itu mah nggak mungkin, saya bilang, karena saya nggak mau pulang dan saya juga nggak dengar. Iya tadi suaranya dari atas pohon, kata si Ucok. Masa sih? Iya udahlah pulang aja. Ya udah pulang lah saya saat itu.
Jadi si Ucok ini Mang, orangnya itu kalau dia beneran ketemu ya, dia pasti pulang. Tapi kalau dia misalkan saya yang ketemu hantunya ya, Cok ada hantu Cok. Dia nggak mau pulang, udah nggak ada katanya. Karena dia bener-bener hobi mancing. Kecuali dia ngalamin sendiri hal-hal yang mistis tuh. Pulanglah kami waktu itu sekitar jam 1 lah sampai rumah. Ah bete saya Cok, kenapa sih kamu ajak pulang? Ya udahlah kita mancing lagi ke tempat yang pertama. Ah nggak mau udah besok lagi aja mau tidur saya. Nginep saya di rumah si Ucok. Besoknya biasa saya pulang, terus balik lagi ke rumah si Ucok, mancing lagi. Si Ucok ini ternyata orangnya emang nggak kapukan. Kita kelebih orai lagi ya In. Katanya ada cewek. Ah sekarang mungkin udah nggak ada kata si Ucok. Ya udahlah ayo. Malah pas berangkat saya yang takut. Gimana nih kalau saya yang ngedenger suara cewek kemarin? Mungkin kalau kemarin saya nggak tidur, saya ngedenger. Tapi ya udahlah, bismillah aja, saya mau cari ikan. Nah, di malam kedua di Lewi Orai, saya dapat ikan waktu itu, Mang. Cuman ikannya kecil-kecil, ikan baungnya itu. Lah, saya bete kan si Ucok. Wah, si Ucok itu kalau mancing dari sini pindah. Pokoknya dia pindah-pindah lah. Selalu ninggalin saya jauh. Pas ada satu ketika dia pindah sekitar 10 meter dari saya. Kan kalau mancing itu senter itu harus dimatiin ya, Mang. Ikannya takut kata si Ucok. Nggak tahu benar atau enggak. Saya itu coba jahilin dia. Dia kan lagi cingogo ya, lagi apa sih bahasa Indonesia? Jongkok ya. Lagi jongkok, saya lempar tuh pakai ranting si Ucok. Lempar satu kali, dia diam. Lempar agak keras, tek. Dia celinguk, nggak manggil saya. Dia lanjut mancing, lempar ketiga kali. In, ada yang lempar saya, kata si Ucok. Alah, itu menjatuh dari atas ranting. Dia lihat ke atas, oh iya ya, kata si Ucok. Nah di sana itu saya ngedekat sama si Ucok. Pas saya mancing, ada yang lempar ke saya, Mang. Kata saya, ini si Ucok jahil nih sama saya. Tapi yang lemparnya itu dari sini, Mang. Kan saya posisinya di sini. Si Ucok saya, nah yang lempar saya itu di sini. Saya kira yang lempar itu si Ucok. Saya baru ingat, si Ucok kan di kiri, yang lempar kan di kanan. Mulai takutlah saya dari situ. Pas saya lihat gelap. Wah, itu gelap banget, nggak ada cahaya bulan. Karena kayak hutan-hutan kecil, Mang. Saya pindah lah ke pinggir si Ucok itu, ke arah kanan. Masih ada yang lempar, kayak semacam ranting gitu, Mang. Jadi nyata teh, tuk apa ini emang jatuh atau gimana sih? Saya pindah lagi ke kiri, ada lagi yang lempar. Nah di sanalah, Cok kita pulang aja lah. Kenapa? Udahlah, saya udah ngantuk. Udah kamu tidur aja, biasanya juga kamu tidur di situ. Ya udahlah, saya pulang sendiri aja. Padahal saya itu takut. Ih janganlah. Ya udah ya sekian pulang aja. Ya udah pulang. Tapi di perjalanan itu ternyata saya sama si Ucok masih memiliki keinginan mancing. Tapi di perjalanan pulang nih, Mang, saya masih mau mancing. Saya juga, cuman saya takut. Gimana tuh? Ya udahlah, besok lagi aja. Saya nginep lagi. Jadi sering tuh, Mang, saya nginep di rumah si Ucok. Tapi ya seperti biasa, tiap di rumah itu pokoknya kalau inget mantan itu ya teralihkan lagi kembali pikiran. Dan yang membuat saya ingat itu dulunya itu saya emang sama mantan saya sering main di rumah si Ucok, Mang. Besoknya saya mancing lagi. Nah si Ari ini ikut lagi, Mang. Mancingnya itu ke tempat yang pertama, yang di Bendungan. Berangkat kami itu setengah 11 lah, sekarang agak telat. Kami itu mancing di tempat bawah ini, apa sih? Pohon. Nah kami mancing di bawah pohon awi. Kami kan bertiga, tempatnya itu agak sempit. Nah saya cerita sama si Ari, kemarin saya mancing di sini dapat umpan. Tapi nggak jelas umpannya dari mana. Umpannya pakai kresek. Iya, pokoknya dia seakan tahu lah semua yang sudah terjadi gitu. Ya udah nggak apa-apa katanya, lanjutin aja mancing. Nah kali ini si Ari itu mancing. Nah kan di rungkun pohon awi kan, pohon bambu. Saya itu lihat sesuatu yang bercahaya, Mang.
jadi seperti cahaya-cahaya lampu hijau. Cuman kayak apa ya? Hijaunya itu kayak cairan gitu Mang. Tapi dia bercahaya. Salah satu bambunya itu. Pas saya lihat, apa itu ya? Saya lihat masih ada. Saya mancing, saya lihat lagi ada. Itu 30 menit. Sekitar segitulah. Masih ada. Cok, cok. Itu ada yang nyala. Si Ucok. Oh iya ya, apa ya itu In? Gak tahu. Coba si Ari, Ri, itu ada yang nyala di pohon. Oh iya. Si Ari itu saya akan tahu. Oh iya ini, kata si Ari. Itu apa sih Ri? Udah gak apa-apa. Tapi anehnya, udahlah saya mau ambil kan. Saya pikir emang bukan mikirnya hewan sih. Emang pohonnya bercahaya itu Mang. Jelas banget. Saya mau ambil jangan sembarangan, kata si Ari. Lumah segala aja lah. Itu kan saya penasaran Ri. Udah jangan deketin. Saya sorotin lah. Kalau saya sorot gak apa-apa. Gak apa-apa. Pas saya sorotin enggak Mang. Pohon biasa itu. Enggak ada cahaya, enggak ada hewan. Saya redupin lagi. Dia nyala lagi. Pokoknya terus sampai berkali-kali. Ini apa sih? Sampai mengganggu konsentrasi saya mancing gitu Mang. Apa sih, ya udahlah, enggak saya hiraukan. Nah, sekitar jam 2 itu ada yang lewat. Kayak sekelebatan Mang. Itu kayak serbet. Kan ini posisinya ini pohon bambu, nah kayak lorong gitu Mang. Nah, set, kayak ada yang lewat secepat kilat. Cuman pas saya lihat itu kayak slow motion Mang. Ngarah ke saya itu, apa sih itu? Kayak nenek-nenek sih. Kalau saya lihat itu Mang. Saya kan kaget, si Ari langsung tahu. Udah, nggak usah dipikirin, nggak usah hiraukan aja, kata si Ari. Itu apa sih Ri? Udah nanti ceritanya di rumah, kata si. Ya udahlah. Kami lanjut mancing. Nah, si kelebatan itu kayak bulak balik, tapi dengan kecepatan yang cepet lah, yang nggak masuk akal waktu itu Mang. Saya dengar aja, nurut aja, kata si Ari. Ya udahlah. Terus yang pohon itu masih sampai subuh, azan subuh itu kan kedengar ya, masih bercahaya. Saya senter lagi untuk terakhir kalinya. Apa sih ini? Masih bercahaya. Pulanglah saya dengan penuh rasa penasaran. Saya tanya itu udah mau masuk daerah desa ya, pedesaan warga. Ri, yang bercahaya itu apa sih? Pusaka katanya. Oh, terus yang nenek-nenek, ya itu yang jaganya. Yang nenek itu nggak suka sama kamu. Kenapa sih? Kamu sompral di sana ya dulu waktu itu. Iya sih Ri, lumayan. Soalnya banyak bau-bau aneh. Iya itu bau nenek-nenek. Bau bedak kan? Iya bau bedak. Ya udah nanti kalau bisa, kalau mancing di sana boleh, kata si Ari. Cuman ya jangan aneh-aneh lah. Ya siap. Nah pulanglah, singkat cerita pulang saya ke rumah. Tanpa saya sadari itu Mang, saya jadi hobi mancing malam. Saya kan ada teman saya lah yang suka ajak mancing siang, saya nggak mau. Pokoknya saya maunya malam lah. Jadi selain asik dapat ikan, saya itu di alam kan tenang ya, suara hewan, suara angin. Lupa saya sama mantan saya kalau di alam, meskipun kalau pulang ingat. Nah, singkat cerita, tiap hari itu kecuali hari Jumat, saya ngajak si Ucok. Ngajak lagi saya sampai pada hari Jumat itu Mang. Cok, saya nggak tahan lah di rumah bete, kita main game, kata si Ucok. Nggak mau saya mau mancing. Saya takut In. Iya sih saya juga takut. Tapi saya juga mau mancing, kata saya. Si Ucok juga bilang, ya iya saya juga mau. Gimana kalau kita mancing di empang aja? Kan ada empang yang berbayar ya Mang. Gak mau ikannya itu ikan kayak gitu. Maksudnya ikan yang sering saya makan lah. Gimana ya, kata si Ucok. Ya udahlah berangkatlah kita nyari umpan itu ngeradak Mang. Umpannya itu sekarang pakai apa sih kalau di Majalengka namanya pepanting Mang. Yang kayak semacam tawon lah, larpanya itu kami nyari. Nah pas entah si Ucok ini dapat ide dari mana ya, In saya ada umpan baru, kata dia. Apa sih? Udah kita bikin dulu. Saya masih inget Mang sampai sekarang. Saya bikin di dapurnya, digerus. Dia itu nyampurin terasi, terus ikan asin, telur, sama satunya itu telur puyuh, telur ayam, telur puyuh. Ih, ini kan bau, kata saya. Gak mau saya pegang. Ya udah kalau nggak mau saya aja yang pakai. Pokoknya pas bau anjirnya itu Mang, ih kok dia gini sih. Nah si larpanya itu
dimasukin ke sana. Jadi mau nggak mau saya harus pakai dong. Ah, bete saya Cok. Ya udahlah, ini pasti dapat banyak ikan kalau pakai umpan ini, karena menurut pikiran si Ucok ini semakin anyir umpannya semakin kecium sama ikan gitu. Kalau pikiran si Ucok, ya udahlah, ini kamu yang bawalah, kata si Ucok. Saya bawa tuh, saya itu mancingnya ke Lewi Orai lagi, Bang. Pas saya bawa kan pakai wadah aqua ya, gini, ditutupin. Saya bawa itu dig bawah, saya lompat di batu kan. Itu kayak banyak yang ngikutin, Mang. Banyak yang ngikutin. Wah, emang saya mulai terbiasa lah, emang mungkin ini tempat mereka kan. Tapi yang anehnya itu ngikutin saya itu lama, Mang. Ngikutin. Bahkan saya sempat merasakan itu sampai ke tempat Lewi Orai itu kayak yang ikut itu banyak, Bang. Tapi saya nggak ngelihat waktu itu. Nah, jadi pas saya pakai umpannya itu, Mang, itu baunya itu luar biasa. Saya kucek ya, karena saya nggak tahan. Itu nggak hilang, Mang. Bau umpannya itu saya cium, ih nggak hilang sih ini. Kalau tahu gini saya bawa sabun, kata saya. Udahlah, pakai aja. Saya mancing. Nah, ternyata umpannya itu nggak ampuh, Mang. Nggak dapet lah kita satu ikan pun. Entah kenapa waktu itu. Pindahlah, katanya In. Kita pindah ke atas. Pindah kita ke atas. Nah, saya bawa lagi umpannya. Saya jalan lagi antara batu-batu. Masih tetep, Mang. Banyak yang ikut. Ini kok apa sih? Mereka kayak tertarik sama saya tuh, Mang. Jadi saya itu emang semakin peka lah di sana kan. Kenapa sih ini kok kayak ramai banget sih di belakang? Kayak yang ikut. Terus saya itu sendal saya lepas. Saya simpen nih botol. Saya benerin sendal kan. Kayak saya pakai sendal gunung, Mang. Nah, pas saya simpen botol, ramenya itu hilang. Tapi saya belum sadar waktu itu. Saya ambil lagi botol, rame lagi. Ini kayak makin rame. Jalan lagi saya. Jalan. Nah, sampailah di tempat mancing kedua. Saya simpen lagi tuh botolnya itu. Ramenya itu hilang. Kok gini sih? Kenapa ya? Kenapa kok tiba-tiba hening? Terus tanpa sengaja, saya kan mau ngambil umpan. Saya pegang lagi tuh botol. Rame lagi. Saya mulai sadar. Apa jangan-jangan karena ini ya, karena bau anyir. Saya lepas, hilang, hening. Saya pegang, rame lagi, Mang. Ih, kok gini sih? Kok makin baunya itu kayak makin menyebar, Mang. Kok gini sih? Saya tutupin lah. Saya pegang lagi, penasaran. Apa rame lagi? Hening, rame. Hah? Oh, berarti ini yang jadi penyebabnya. Saya itu baru ingat, kata si Ari itu kan, kata teman saya. Kan saya lihat kemarin video Bang Paujan, Bang Renol kan pantangannya bawa bakar terasi kan. Ternyata di sana juga sama, Mang. Kalau bakar terasi itu atau bawa terasi lah, mengundang makhluk-makhluk tersebut. Dan yang saya alami itu benar. Pokoknya setiap saya bawa umpan itu rame, kayak ada yang ngikutin. Terus saya bilang sama si Ucok, Cok, kamu aja lah yang bawa umpan. Biasanya juga kamu. Pokoknya dia nggak kayak saya itu kayak anak buah, Mang, waktu itu. Biasanya juga kamu udahlah kamu aja. Ya udah, saya bawa. Kebetulan waktu itu ada umpan cadangan cacing. Nah, pas si Ucok bawa itu, dia nggak ngomong apa-apa. Cuman di sana kan nggak dapat ikan, cuman kecil-kecil sebesar ini, Mang. Pindahlah kami. Pas pindah itu, si Ucok itu kayak gini, Mang. Saya nggak tahu kenapa dia itu sambil pegang umpan. In, ini buang aja ya. Kenapa gitu? Udahlah, buang aja, ini nggak dapat ikan, nggak kepake ini mah, ya udah buang aja. Dia buang kan, dia kayak lega tuh, Mang, kayak lega. Kenapa sih ini anak? Udahlah. Nah, pas di rumah itu kan pokoknya dari sana itu nggak dapet ikan lah, nggak dapet banyak. Pulanglah ke rumah si Ucok. Cok, saya ceritain tadi saya pas bawa terasi itu, umpan yang pakai terasi, yang pertama baunya itu nggak hilang-hilang. Terus kok kayak rame ya, Cok? Saya jugain, kata si Ucok. Pas saya pegang itu, saya kayak ada yang naplok di pundak. Si Ucok, kayak ada yang gini nih. Makanya kan, tapi tangannya panjang, kata dia kesini. Makanya tadi kan saya gini-gini, kamu lihat? Ya saya lihat. Itu saya lepasin. Saya nggak ngelihat, kata si Ucok. Cuman kerasa kayak makhluknya itu kayak anak kecil. Makanya saya suruh kamu buang. Saya buang.
Ya udahlah nanti mah jangan aneh-aneh. Iya kata si Ucok, saya juga lihat dari YouTube. Ya udahlah. Akhirnya pulang lagi saya Mang. Nah saya itu mulai bosan Mang selama 2 minggu mancing. Akhirnya Cok kita mancing yuk, saya ngajak lagi di minggu ketiga itu. Tapi jangan mancing ikan lah, saya bete. Mancing apa tuh? Kita nyari burung kata si Ucok. Apaan nyari burung dari malam di hutan? Gak mau ah. Ya udahlah. Si Ucok itu akhirnya ngajak mancing belut, Mang. Ya udah, ayo kita mancing belut aja. Kan saya suka mancing kalau ngurek lah istilahnya. Tapi dari malam kan? Ya dari malam kata si Ucok. Di mana Cok? Ada di Sukasari, di desa Sukasari. Ya udah gas. Nah, saya itu ke desa Sukasari berempat. Saya, si Ucok, si Tata, sama satunya itu si Uril. Berangkatlah kami, jaraknya itu dari rumah si Ucok sekitar 3 kilo lah pakai motor. Pas berangkat sampai kami lokasinya kan pesawahan ya, pesawahan gede. Simpen motor, jalanlah kami. Jaraknya itu dari motor ke sawah itu sekitar 1 kilo lah ke tempat kami mancing. Mancing saya sama keempat teman saya ini. Pisah-pisah itu Mang. Saya di sini, si Ucok di sini, yang 2 di sana, pisah-pisah pokoknya punya lahan sendiri. Nah, pas saya mancing itu kayak apa ya? Kan mancing kalau mancing belut kan gini ya, Mang. Gini. Di pinggir saya itu kayak selebet. Apa ya? Saya lanjutin lagi mancing. Itu saya lagi dapat, saya lagi narik kan gini. Kayak masih ada nih, selebet. Nah, apa sih? Terus baunya itu kayak bau melati yang saya cium itu Mang. Saya takut, saya udah bodo amat, lepas lah tuh belut yang tadinya udah saya tarik. Saya nyatulah ke teman saya itu si Tata. Tata, saya deket kamu ya. Kenapa? Saya takut sendirilah. Oh ya udahlah. Saya mancing tuh sama si Tata. Nah, teman saya yang satunya ini datang ke saya si Uril ini. In. Tadi pas kamu mancing belut, kok ada cewek? Kata si Uril. Hah, masa sih? Iya. Coba kayak gimana? Ceweknya di mana? Kan kamu mancing di sana, dia tunjuk. Ceweknya itu di sana, bolak-balik. Duh, saya langsung. Kok dia lihat? Itu orang Ril. Bukan, kayaknya dia itu ngambang kata si Uril. Jadi bolak-balik. Masa sih? Jangan nakut-nakutin kamu. Ih, kamu nggak percaya saya lihat? Kamu lihat nggak? Kata si Uril. Iya sih, cuman saya lihat sekelebatan sama bau melati. Nah ternyata Mang, bau melati itu bukan cuma saya yang nyium. Keempat teman saya yang jaraknya jauh itu ternyata semua nyium. Saya tanya si Ucok, saya tanya si Tata, saya tanya si Uril. Iya saya nyium bau melati. Nah sekitar 500 meter dari sana itu ada makam. Cuman kayak makam di tengah sawah lah. Pas saya semakin dekat ke makam itu kan, saya coba deketin lah sama teman-teman saya itu. Saya semakin dekat, baunya itu semakin cium. Semakin takut lah, semakin merinding. Karena di makam itu kan, jadi makamnya itu nggak makam satu, cuman ada saungnya Mang. Ada penutupnya lah, cuman kami tahu itu makam. Semakin dekat bau. Akhirnya sekitar jarak 10 meter, kami nggak berani, pulang lagi aja. Maksudnya pulang mancing lagi aja ke tempat. Kalau ada apa-apa, teriak aja, kata si Ucok. Ya udah ya. Saya mancing lagi tuh, cuman saya coba jaga jarak dari makam itu. Jauh pokoknya saya ke lahan yang jauh, ke lahan yang ada lampu-lampunya lah. Akhirnya saya jauh dari teman-teman saya dapat belut Mang. Dapat belut itu pas saya narik itu kayak keras banget ya. Wah ini gede kata saya. Pas saya dek ini udah ke atas. Saya tangkap kan, wah ini gede bener. Pas saya giniin, hah? Ini setengahnya belut emang bener. Nah ininya itu kayak tasbih Mang. Setengah badannya itu bulat-bulat. Pas saya pegang kan langsung merinding. Ih ini belutnya cacat apa gimana sih? Ih saya teriakkan sama teman saya. Ini ada ini. Kata saya ada ini. Teman-teman saya langsung lari. Ada apa sih? Ini saya dapat ini. Hah,
apa itu? Itu belutnya cacat, kata teman saya. Masa sih, coba kamu pegang. Pas dipegang sama teman saya itu kayak nyala mang. Entah itu dari pantulan senter kami ya, kan bawa senter kepala masing-masing, atau apa, cuman belutnya itu kayak dia, kan biasanya kalau belut kena meronta-ronta ya, dia enggak mang, kayak gerakannya itu gitu mang. Ini apa sih? Pokoknya kayak tasbih lah, biji-biji tasbih setengah badannya itu. Terus kata si Ucok, udah lepasin aja, takut. Ya iya emang mau saya lepasin tuh. Dia nggak diam aja. Kan belut itu yang saya tahu kan, yang paling sensitif itu buntutnya ya mang, ekornya. Kalau saya lepasin belut ya, misalnya belut kecil saya lepasin, saya pegang ekornya, dia lari masuk ke lubang. Nah ini enggak mang, dia diem. Yang tadinya dia gini-gini, pas saya pegang ekornya enggak, sama sekali nggak ada respon. Ini dia mati apa gimana sih? Tapi dia apa ya, kayak mengeluarkan cairan lah, cairan lendir. Oh berarti dia belum mati. Terus dia geraknya pelan, mulai bergerak tuh pelan-pelan. Ih apa sih Cok? Apa sih nih? Oh udah nggak tahu lah, pindah-pindah lah, jangan di sini, kamu jauh banget katanya. Ya udahlah, saya pindah lagi. Nah saya kan emang nggak mau deket sama makam itu ya. Pindah lagi saya jauh, tapi jauh dari jarak makam ini, dari jarak belut yang kayak tasbih itu. Pindahlah saya ke sini jauh. Saya itu mancingnya itu ke area sawah yang udah mau matang mang. Udah parenya itu, jeraminya itu udah tinggi-tinggi. Nah pas saya lagi mancing kan dari jerami itu kayak apa namanya, orang jalan. Jadi jeraminya itu kayak nyingkir tuh, kayak ada makhluk lah di kan kalau jerami tinggi ya kayak apa kata saya, itu jeraminya kayak pada minggir. Saya deketin tuh, apa sih itu, saya tak, kalau genggarangan sih apa namanya, musang sih nggak mungkin sih, itu kayak gede banget, kayak seukuran sapi lah. Apa sih, jadi bekasnya itu ada mang, bekas jeraminya ke pinggir lah, kayak kena angin itu. Nah saya semakin dekat, dia nggak ngarah ke saya sih, cuman dia berhenti di satu titik di tengah sawah itu, kayak ada gundukan lah, batu-batu gitu. Nah dia berhenti di sana. Saya kan posisinya agak tinggi. Pas saya lihat itu, apa sih? Saya belum connect pertama. Apa sih? Itu kupingnya itu mang, yang saya lihat kayak kuping sapi, tapi warnanya abu-abu, nggak ada bulunya. Saya disitu langsung, lari saya mang, kenceng-kencengnya. Saya nggak peduli sama teman-teman saya waktu itu, berlari. Nah yang untungnya itu saya lari, teman-teman saya ikut lari. Saya nggak teriak, nggak tolong, nggak. Pokoknya saya pas lihat, lari. Saya sampai ke motor, teman-teman saya semua lari. Teman-teman saya kan di belakang panik, apalagi si Uril. Ih, ayo non sih, wage wae lompat, kata saya. Lari aja terus. Lari, pas deket motor, kan mereka panik. Lu kalau ada apa-apa bilang dulu, kata dia. Saya panik. Kamu lihat apa sih? Saya jelasin lah, udah kita tenangin dulu diri kita lah, napasnya benerin, minum dulu, karena posisi kita udah jauh dari sana. Nah saya jelasin, udah tenang tuh. Tadi itu saya lihat kayak semacam kuping sapi, tapi nggak ada bulunya. Yang anehnya lagi, kayak tinggal tulangnya mang, ada dagingnya, cuman kayak tinggal kulit. Nah itu apa, kata saya. Masa sih? Ya nggak mungkin lah saya lari. Kamu tahu kan saya senang kalau mancing belut, apalagi kalau dari malam kan. Iya juga ya. Jadi gimana? Udahlah jangan kesana lagi. Akhirnya satu persatu dari keempat teman saya itu mulailah menceritakan hal-hal yang mereka alami mang. Ternyata satu persatu dari mereka itu punya kisah. Ya intinya diganggulah mereka itu. Si Uril, si Tata, semuanya pokoknya. Iya saya juga diganggu ini, saya juga nyium ini, saya juga dengar suara ini. Nah akhirnya si Ucok itu, mungkin emang kita nggak boleh mancing di sini, kata si Ucok. Ya udahlah kita pulang aja. Saya pulang tuh sama teman-teman saya, karena yang si Tata sama si Uril ini beda desa lah. Mereka pulang ke desa masing-masing. Saya seperti biasa nginep di rumah si Ucok. Nah pas di rumah si Ucok itu malamnya itu kan, dia kalau rumahnya itu nggak ada pintunya ya, maksudnya kamarnya itu mang, kamarnya itu nggak ada pintunya. Nah jadi lagian kan kalau malam, kalau semua tidur lah, semua lampu itu dimatiin. Nah pas saya mau pipis itu
suasana rumahnya itu kayak horor banget Mang. Kayak rumah udah lama nggak ditempatin lah, pebelatak lah yang saya lihat. Ini ya emang sih si Ucok jarang beres-beres di rumahnya yang saya tahu. Cuman ini keparahan sih kalau kata saya. Saya tengok kiri kanan, ih kok kayak berdebu, kan saya sempat pegang lantai, debunya banyak banget sih. Udahlah saya mau pipis karena kondisinya saya itu lungu Mang, masih belum sadar lah. Waktu itu mungkin jam 1 malam. Nah kan pokoknya semua kecuali pintu depan pakai hordeng. Mau ke kamar mandi ada pintunya, cuman ada ruangan lah, ruang makan, pakai hordeng sampai di kamar mandi biasa. Pas saya mau pulang lagi ke kamar itu, hordeng ruang tengah itu tiba-tiba kebuka Mang, kebuka tapi nggak ada wujudnya lah, pokoknya seret gitu Mang, dengan sendirinya seret dia bunyi. Pas saya lihat ke belakang, ih apa sih, angin atau apa sih, tapi nggak ada angin. Nah mulailah yang saya bilang gak ada angin sepoi-sepoi. Kayak si hordengnya itu gorden gerak Mang, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Saya lihat kan pelan-pelan, saya perhatiin baik-baik karena posisinya juga lampunya mati ya. Apa sih? Nah yang bikin saya kaget itu Mang, ada cewek Mang, gede badannya itu sepintu lah tingginya. Itu pintu itu lebih gede, lebih tinggi dia daripada lorong itu Mang. Nah hitam pekat yang saya lihat itu, mungkin karena kondisinya gelap ya. Dia itu kan ini lorong ya segini. Nah dia ini jadi gini, lihat ke saya di itu Mang. Dia ngulang-ulang. Saya teriak dari situ Mang, tolong, kata saya, tolong. Pas saya teriak tolong, si Ucok ini langsung refleks kan, ada apa ini, ada apa? Itu aja jurig. Dia tuh goblok tadi awewe di mana? Itu di sana. Udah tidur. Dia seperti seakan-akan sudah tahu lah, udah tidur aja, tidur di sini. Apa kamu mau pulang? Gak mau, saya takut. Apalagi pulang, ya udah gini aja, kata si Ucok. Lampunya kita nyalain semua, kita di depan tidurnya di ruang tengah lah, ada ruang tamu. Di depan itu kita nggak tidur karena si Ucok lihat saya ketakutan Mang. Udahlah kita main game aja, ngopi, kata si Ucok. Ya udahlah. Di sana saya ngopi, terus si Ucok ini cerita kalau sebenarnya saya kan nanya ya, Cok ini tuh ya yang saya lihat cewek itu, apa itu yang ikut ya dari tadi kita mancing belut? Bukan, kata si Ucok. Dulu mama saya juga pernah lihat, katanya. Emang kenapa sih Cok rumah kamu ini? Jadi rumah saya itu emang kalau istilahnya emang bumi karuhun lah, rumah tua deh. Emang nggak aneh lagi kalau saya takut, kata si Ucok. Cuman saya tahu lah, bahkan dia menjelaskan makhluk-makhluk apa saja yang ada di rumahnya gitu. Yang baru saya lihat sih itu Mang. Akhirnya udah kamu jangan aneh, dia nggak ganggu, kata si Ucok. Jadi gimana Cok, saya ini tidur di sini aja apa gimana? Ya udah tidur di sini aja. Akhirnya nggak tidur lah kami Mang. Sampai subuh itu saya belum berani pulang. Nah sampai pas matahari terbit ya, pulanglah saya ke rumah. Nah jadi dengan mancing itu ya Mang, saya itu merasakan sensasi baru yang membuat saya benar-benar lupa sama mantan pacar saya itu Mang. Di antara saat mancing itu takut, bahagia dapat ikan, serasa ditekan kan suasana hutan. Akhirnya saya melanjutkan mancing saya itu tuh minggu ketiga ya Mang. Minggu keempatnya ini si Ucok ngajak ke tempat yang berbeda lagi. Di daerah Sindang Kasih ada dawan yang gede lah di sana, yang airnya itu 2 kali lebih gede derasnya dari dawan bendungan yang pertama di daerah situ. Saya sempat ragu karena kan itu semacam jembatannya Mang, jembatan gede, terus itu kayak dilihat dari atas jembatan tuh emang ada yang mancing, cuman dari siang itu airnya udah segede itu, apalagi kalau malam. Jadi dari bawah itu kan jauh ya, sekitar
100 meter lah dari bawah. Kedengeran mang airnya itu. Ih, saya nggak mau loh Cok kalau di sana. Udah kan kamu lihat selalu ada yang mancing. Tapi kan siang saya lihat. Malam belum pernah ada, ya makanya kita coba malam, kata si Ucok. Saya takut Cok. Wah kamu mah ya udahlah, saya mau sendiri aja. Ya jangan, saya ikut lah. Ya udahlah. Ya udah kita kesana nanti malam. Cok, kita ajak siapa ya? Berdua dulu aja, kata si Ucok. Ya udah deh, berdua lah kami berangkat itu sekitar jam 9. Berangkat, kami jaraknya itu sekitar 3 kilo. Tapi kan tadi ke daerah atas, ini ke daerah bawah mang. Berangkat kami pakai motor, disimpanlah motor kami itu di bawah jembatan, seperti ada parkiran lah di sana itu. Dari jembatan itu sekitar 70 meteran lah. Kami mancing. Pas saya mancing itu mang, sebelum mancing, auranya itu udah beda, udah lain. Selain kerasnya suara air itu yang bikin saya ngomong sama si Ucok ini kan, Cok kata saya, Cok, in. Jadi harus keras lah mang, harus keras di sana. Nah saya itu takut mang, itu takutnya luar biasa. Ih gimana ini kata saya, kalau caah lah, pokoknya negatif thinking. Kalau caah, kalau ada hantu kaburnya kan lama. Kalau ada hantu harus naik ke atas dulu. Caah itu bukan kayak air besar mang. Hujan kan, kalau hujan kan airnya besar tuh. Jadi penuh air sungainya itu mang. Takutnya itu gelombang lah. Ya banjir di sungai itu kan. Saya takut karena emang lagi musim hujan. Gimana ini ya? Cok, kita pulang aja lah, pindah aja ke tempat pertama. Gak mau saya mau coba di sini. Ya udah deh, saya ikut aja. Nah di sana itu kami sama sekali nggak dapet ikan. Setelah 3 jam 9, 10, 11, 12 nggak dapet ikan sama sekali. Padahal kami di sana itu sempat masang ini mang, perangkap. Kami lempar kan perangkap itu, pas janggal itu nggak ada ikannya. Cuman pas kan ada pinggir-pinggirnya tuh itu banyak udang mang, gede-gede, udang air tawar. Kami itu mau nangkapnya itu susah karena emang harus pakai ini sih, sair kecil, jala kecil. Nah si Ucok ini masih penasaran. Setelah 3 jam gak dapet ikan mang, saya mau pulang. Cok, saya mau pulang lah, kita kan bawa motor sendiri-sendiri ya mang. Gimana tuh in, bentar lah nanti dapat ikan 5 kata dia. 5 mah kebanyakan, 2 deh. Ya udah 2 kata si Ucok. Kalau dapat ikan 2 kita pulang. Setelah 2 jam nunggu jadi 5 jam gak dapat ikan. Lah saya bete Cok kalau kayak gini. Lah saya tidur aja. Ya udahlah kamu tidur ya tidur. Nah sebenarnya kalau suasananya ya untuk tidur itu enak mang, karena kan air itu kan alam ya, hening itu ke telinga itu mang. Nah pas saya tidur sekitar mungkin 1 jam lebih lah, si Ucok ini ngebangunin saya. In katanya, in bangun. Saya bangun. Apa sih? Saya takut mau pulang. Saya sudah senang. Enggak, temenin aja saya mancing. Lah, saya kira mau pulang. Enggak, saya belum dapet ikan. Saya yakin di sini ada ikan gede, kata si Ucok. Ya udah saya temenin. Saya ngomong HP, saya main game di situ. Si Ucok masih mancing. Nah, pas mancing itu mang, berarti itu sekitar jam 3 lah. Jam udah mau pulang kita, udah mau subuh. Ada yang lempar plastik dari atas itu, sampah, plung kan ke bawah. Jadi pas ke bawah itu kan tinggi ya, kan kita kaget. Naon eta Cok? Nyaho itu cenah ti luhur, kata si Ucok. Dari atas in. Ya mungkin yang buang sampah. Tapi si Ucok bilang, in masa sih jam segini jam 3 ada yang buang sampah? Ya emang orang udah tidur, tapi masa buang sampah kesini sih in? Saya mikir iya juga sih. Ya udahlah emang mungkin yang buang sampah. Terus udah dari situ ada lagi ini, si Ucok ini lihat api. Saya juga lihat mang, api itu di tebing mang, di tebing kan emang tebing ya, di tengah-tengah rumput nyala api. Pas nyala api kan brui kan kelihatan. Astagfirullahaladzim kata saya. In, apa itu in? Api. Iya tahu, tapi kok ada di sana? Saya ini
kata saya bilang, itu yang bakar sampah. Si Ucok, oh iya. Tapi dia mungkin mikir lagi, Mang. In katanya. Itu kan posisinya di tengah, In. Masa sih ada yang bakar sampah di tengah tebing? Itu gak mungkin, kata si Ucok. Saya itu sempat emosi. Goblok, kata saya. Tapi dalam hati, Mang, dia ini katanya takut, tapi dia terus penasaran tuh, Mang. Gimana sih saya itu, omongan saya semuanya itu supaya dia ini tenang tuh, Mang. Jadi melogikan sesuatu yang tidak logika lah, Mang. Saya alihkan ke hal-hal logika. Nah yang terakhir itu, pas kami mau pulang itu 3:30, si Ucok kan nyenter. In, ada itu, In. Apa? Itu ada itu. Saya lihat kan. Ih, apa itu ya, Cok? Gak tahu, In. Saya nyenter lagi. Matanya itu merah, nyala. Dia itu lihat ke kita, Mang. Ada siungnya gitu. Cuman siungnya itu taring, agak itu, Mang. Apa sih? Melengkung, iya. Ih, Cok, itu makhluk apa ya? Gak tahu, tapi kami itu takut. Cuman jaraknya jauh. Karena center kami itu jauh lah nyorotnya itu. Apa itu ya, Cok? Gak tahu lah. Terus pas di center lagi masih ada. Lama itu, Mang. Mungkin 5 menit lah. Kami mancing, dia mancing, saya nggak mancing. Center ada lagi. Tapi sosoknya itu berbulu, gede pokoknya. Nah udah dari sana, di tebing yang tadi muncul api, ada kayak orang itu, Mang. Jadi yang saya lihat pribadi, dia itu gini, Mang, tangannya. Nah ngerayap dia itu, Mang. Ngerayap ke tebing-tebing, tapi pakai tangan, Mang. Kayak Spiderman tuh. Tapi sosoknya itu kerdil, menyerupai kayak kurcaci sih enggak, cuman kurus kering. Nah dia merayap, tapi di tengah-tengah merayap itu yang saya lihat kan, dia lihat ke kami, Mang. Lihat ke saya lah intinya. Kan dia ngerayap gini ya. Pas saya lihat, Allahu Akbar, itu saya mau pingsan, Mang. Itu makhluk apa, dari mana keluarnya, kok dia ngerayap kayak gitu. Sampai sekarang masih merinding kalau saya ceritain. Gini kan, lari saya, Mang. Bodoh amat lah si Ucok mau kayak gimana juga, lari. Saya lari. Kan kalau lari itu kan nanjak ya tangga. Saya nggak mikir jatuh atau apa, pokoknya lari lah. Nah si makhluk itu kan dia tadinya ngarah ke sini, tangannya ke sini. Pas saya ke sini naik, dia jadi ke sana. Tapi dia dengan tajamnya itu, Mang, lihat saya kan makin merinding. Iku malam dirawel. Gimana kalau dia loncat? Dia benar-benar real, pakai tangan itu, Mang. Ngerayap gini tuh, kayak gitu. Kayak tangannya itu napel lah, nempel sama tebing. Si Ucok itu lari juga. Goblok, dagoan, kata si Ucok. Akhirnya kami nggak mikir motor dulu, kan motor di bawah ya. Nah si makhluk itu ngarah ke motor kami. Kita ke atas dulu. Sia nempo naon? Mana nempo naon, kata si Ucok. Ih, ayah itu wa. Nu ngarayap kumaha? Ini pokoknya dia itu pakai tangan, Cok, ngerayapnya itu. Masa sih? Iya, saya kabur pokoknya aneh lah. Terus motor kita gimana? Dia itu kesana ngarahnya, Cok. Masa sih? Ih, kamu kesana lah bawa motor saya kasih duit kamu, kata saya, Mang. Ih, nggak mau lah kalau kayak gitu, kita nunggu aja di sini sampai pagi. Akhirnya inisiatif kan dari jembatan itu ada masjid. Kita ke masjid, kita tidur di masjid itu, Mang. Itu kan sekitar jam 4 lah, jam 4-an. Tidur sampai subuh. Bahkan kami itu datang ke bawah itu ngambil motor jam 7. Sampai kami ditanya sama orang-orang yang subuh, "Jang, di mana?" katanya. Iya ti luhur," kata saya. "Nuju naon di dieu?" "Tadi teh tos nguseup, cuman tunduh, Pak," kata saya. "Ngantuk," kata saya, "tadi saya habis mancing." "Oh iya, ya udah sholat dulu, sholat lah saya itu." Sampai jam 7, Mang. Baru saya ambil motor. Itu pun celengak-celinguk, takut dia ada. Karena emang gak logis sih, Mang. Dia itu pokoknya mengerikan lah. Kenapa setiap mancing selalu dihantui ya, dimunculkan, ditampakkan sosok-sosok gaib? Ya, ada apa ini? Ya mungkin yang pertama karena si Ucok ini, Mang. Si Ucok ini orangnya ini manis lah. Kalau istilahnya apa, dia itu sering ketempelan. Mungkin dia makhluk-makhluk itu tertarik sama si Ucok. Dan yang kedua juga karena kami kan mancingnya dari malam. Dan tempatnya itu emang terkenal angker sih yang kami pancing gitu. Di daerah tempat tinggal Arain ini wilayahnya masih termasuk angker gitu ya? Iya, kalau daerah sungai. Untuk daerah sungai? Iya, untuk daerah sungai itu.
Terus ikannya itu dikemanain setiap hari mancing? Nah. Dimasak apa dijual? Pertama kami masak ya karena enak kan. Kalau jual sih enggak sih, sayang saya itu Mang. Misalkan kami dapat ikan 1 kilo, ada yang beli 50.000, enggak saya jual. Jadi saya makan aja. Kalau kami udah mulai sekiranya bosan, kami kasihlah sama saudara. Enggak pernah kami jual. Ada foto-fotonya nih? Kalau foto Dokumentasi? tempatnya ada sebagian, tapi enggak semua. Boleh nanti ditayangkan ya? Ya boleh. Apa hubungannya dengan